Bahasan selanjutnya adalah tentang angka penting atau angka berarti. Angka ini adalah merupakan angka hasil analisis yang harus kita sajikan sebagai data hasil analisis. Angka ini berasal dari hasil perhitungan ataupun berasal dari hasil analisis menggunakan instrumen. Berapa jumlah angka yang kita sajikan, ini tidak boleh sembarang angka atau sembarang jumlah angka yang kita sajikan berdasar hasil perhitungan. Angka ini mengindikasikan sensitivitas dan reliability dari suatu metode analisis. Angka kalau disajikan sesuai dengan gambar yang disajikan, ini kita bisa melihat ada 4 angka berarti atau 4 angka penting, 3 angka penting, dan 5 angka penting. Maksud daripada 5 angka penting di sini, ini menunjukkan misalnya kalau ada angka 56630 dan 56600, keduanya disebut mempunyai 5 angka penting atau 5 angka berarti. Dari angka yang disajikan pada gambar, terlihat bahwa angka 0 terletak pada setelah desimal ataupun sebelum angka desimal. Peletakan angka 0 ini bisa kita katakan sebagai angka berarti, angka penting, jika setelah angka desimal atau setelah koma, tetapi angka 0 bisa dikatakan tidak berarti jika sebelum tanda koma atau tanda desimal. Jika angka ini kita peroleh dari operasi aritmetika, dalam arti berarti kita melakukan proses penghitungan, penjumlahan, pengkalian, pengurangan, ataupun pembagian, kita bisa mengatakan hasil perkalian ataupun proses aritmetikanya merupakan data mentah yang harus kita sajikan merupakan data angka penting atau angka berarti. Setelah kita mendapatkan angka penting atau angka berarti dari hasil analisis yang kita lakukan, kita bisa menyajikan data tersebut sesuai dengan kebutuhan. Biasanya data-data ini disajikan sebagai yang pertama adalah berbasis bahan kering, dalam arti kita tidak menghitung, kita tidak melihat kadar air yang ada di dalam bahan tersebut, sehingga dapat dikatakan data tersebut berbasis bahan kering atau dry basis. Atau kita bisa menyajikan data hasil analisis tersebut sebagai angka berarti atau angka penting sebagai angka berdasar basis basah atau berbasis bahan apa adanya yang masih mengandung air, sehingga kita sebut sebagai basis basah atau wet basis. Angka yang bisa kita sajikan pula selain berdasar dry basis ataupun wet basis, kita bisa menyajikan setelah kita olah karena bahan tersebut harus beberapa bagian dibuang, sehingga bahan tersebut kita bisa katakan ada bagian yang edible portion atau bagian yang dapat dimakan. Sehingga angka berarti tersebut kita harus mengkalikan suatu faktor konversi untuk bahan bagian yang dapat dimakan. Ini adalah data-data yang kita bisa sajikan sebagai data analisis pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian tadi kita sudah membahas tentang GLP atau Good Laboratory Practices dan pengelolaan data mutu pangan yang kita hasilkan dari hasil analisis pangan yang kita lakukan, sehingga data-data tersebut kita bisa validitasnya bisa kita diakui secara internasional karena menggunakan kaidah analisis yang benar. Saudara mahasiswa, demikianlah pertemuan kita dalam program video penuntun buku materi pokok. Semoga bermanfaat dan semoga sukses selalu menyertai Anda.